Dengan adanya perjanjian ini, maka Rasulullah itu sudah membuat aturan-aturan dalam masyarakat yang baru, masyarakat yang ada di Madinah. Kemudian ini memberi pengaruh, ya, bisa dirasakan oleh masyarakat apa yang akibat dari perjanjian itu. Sementara Rasulullah mengajari, mendidik, membimbing, mensucikan jiwa manusia dan menuntun manusia kepada akhlak yang baik, menanamkan adab kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, ibadah dan ketaatan. Nah, ini ada kisah. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah Islam yang paling baik itu? Islam yang paling baik itu seperti apa sih? Islam itu baik, tapi yang paling baik itu seperti apa? Rasulullah membacakan hadis dari hadis Rasulullah ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi Rasulullah berkata, ya, hendaklah engkau memberi makan, mengucapkan salam kepada siapapun yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Nah, itu yang paling baik keislamannya itu adalah orang yang suka memberi makan. Bisa saja memberi makan untuk anak-anak yatim, misalnya, ya, bersedekah, berinfak, kemudian mengucapkan salam, entah itu yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal, ucapkan salam. Karena ketika orang memberi salam, pasti kita memberi salam, maka orang itu akan menjawab salam, ya kan? Sedangkan salam itu adalah doa keberkahan. Abdullah bin Salam, nah ini nama orang, Abdullah bin Salam berkata, tak kala Rasulullah tiba di Madinah, aku mendatangi beliau. Tak kala kulihat secara jelas wajah beliau, maka aku bisa melihat bahwa wajah itu bukanlah wajah seorang pendusta, pembohong, bukan. Yang pertama kali ku dengar saat itu adalah sabda Rasulullah, ya ayyuhan nasu syu salam wa at'amu wa ta'am wa silu larham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata salam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambung tali persaudaraan, sholatlah pada malam hari tak kala semua orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Jadi kata Rasulullah, kalau mau masuk surga itu dengan keadaan yang tenang, damai, maka sebarkanlah salam, ucapkan kepada siapapun, orang yang kamu kenal atau tidak, kemudian berilah makanan, berinfak sedekahlah, sambunglah tali persaudaraan sesama muslim. Jangan putuskan hubungan silaturahmi. Kemudian sholatlah pada malam hari, yaitu sholat lail, sholat tahajud, ya, niscaya kamu akan masuk surga dengan tenang. Lalu Rasulullah mengarahkan seperti ini arahannya, ya, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Riwayat Muslim. Nah, ini banyak orang tetangga yang merasa dia berhak untuk ini, tapi sebenarnya bukan hak dia. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, ya, kalau mau masuk surga, jangan membuat tetanggamu tidak aman, jangan membuat tetanggamu terusik, jangan membuat tetanggamu merasa terancam atas keberadaanmu, kayak gitu. Lalu riwayat lain mengatakan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya orang muslim itu adalah jika orang muslim lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi ciri orang muslim itu adalah orang yang selamat, yang tidak membuat orang lain atau tetangganya itu terluka karena lisan dan tangannya, tersakiti karena tangannya, ya. Riwayat Bukhari. Riwayat lain,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Seorang di antara kalian tidak disebut beriman sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis Bukhari. Jadi kalau orang dikatakan beriman, dia belum dikatakan beriman kalau dia tidak mencintai saudaranya melebihi dia mencintai dirinya. Orang mukmin itu bagai satu orang, jika matanya sakit maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Jika kepalanya yang sakit maka seluruh tubuhnya pun ikut merasa sakit. Banyak, maksudnya pusing. Kan kalau kita pusing kan yang terasa matanya jadi berat ya kan, badannya jadi apa? Badannya jadi lemes ya kan. Nah kayak gitu juga kalau ini orang mukmin ini bagaikan satu orang, maksudnya sih ini orang mukmin yang seluruh di dunia ini, maksudnya kalau ada satu orang saja yang tersakiti maka mukmin yang lain pun merasa kesakitan, sama kayak kita di Palestina itu, Mbak. Nah di Palestina itu memang kita jauh ya, memang kita jauh terpisah, tapi karena persaudaraan sesama muslim maka apa yang terjadi pada mereka yang ada di Palestina itu kita pun ikut merasakannya kayak gitu loh.